Layakkah kita disebut mencintai Nabi ketika kita mengumandangkan kerinduan kita kepada Nabi? Kita puja-puji Nabi sebagai kekasih kita, idola hidup kita, tapi ketika azan berkumandang tidak sekalipun kita nampak di masjid Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan jangan makan dengan tangan kiri. Kita hari ini makan minum pun ada dengan tangan kiri. Bahkan ketika pengajian, ketika aqua gelas dibagi oleh petugas masjid, lalu kita mengambilnya dengan tangan kiri, kita minum dengan tangan kiri, lalu kita mengatakan kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah-jemaah yang Allah muliakan insyaAllah. Salah satu jalan untuk membuka pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cinta di atas dunia ini yang bisa menyempurnakan iman kecuali cinta kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan sempurna iman seseorang kalau dia belum mampu untuk mencintai Allah dan Nabi melebihi cintanya kepada keluarganya, melebihi cintanya pada anaknya, melebihi cintanya pada ayahnya. Jemaah berkah Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia bertanya, mata as-sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma a'dadta laha, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Rasulullah tidak jawab kapan kiamat, tapi yang Rasulullah jawab, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Karena itu lebih penting daripada mengingat-ingat kapan datangnya kiamat. Karena kiamat itu diingat tidak diingat pasti datang. Lalu dia menjawab, la syai'a ya Rasulullah illa anni
uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Yang kupersiapkan hanya cintaku ya Rasulullah, cintaku kepada Allah dan cintaku kepadamu ya Rasulullah. Begitu jawabannya. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan Allah bersama orang yang engkau cintai. Kemudian jawabkan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik menyambung dengan mengatakan, tidak ada kalimat yang lebih menyenangkan kami di sepanjang hidup kami kecuali kalimat anta ma'aman ahbabta. Kami semua bergembira mendengarkan kalimat itu. Anas mengatakan di ujung hadis, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasul, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Aku berharap cintaku membuat kami dikumpulkan bersama dalam surga, walaupun amalanku tidak sehebat amalan mereka. Hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Jemaah mulakan Allah, di sini tegas disebutkan oleh Nabi, cinta pada Nabi menyebabkan surga. Namun yang harus difahami berikutnya, bagaimana orang yang disebut dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah cukup hanya sekadar memuji-muji Nabi, memendam kerinduan pada Nabi, tapi kemudian dia tinggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah? Dan ini terjawab dalam riwayat, salah satu riwayat yang juga disebutkan oleh Anas bin Malik. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita bersama orang yang kita cintai. Syarat pertamanya adalah taat kepada Allah dan taat pada Nabi. Ketika Anas bin Malik mengatakan, dulu, kata Anas, ada seorang sahabat, yaitu budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekas budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersama Sauban bin Bujdad. Sauban ini pada suatu hari bertemu Nabi dan wajahnya pucat seperti orang yang sakit. Lalu kemudian Nabi bertanya, kenapa dengan engkau ya Sauban? Ada apa-apakah engkau sakit wahai Sauban? Lalu Sauban berkata, ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada anak dan daripada ayahku. Kalau datangnya malam, aku tidak sabar untuk menunggu pagi agar kembali bisa melihatmu. Aku terus merindukanmu, maka membuat aku pucat seperti ini. Siang malam aku merindukan untuk melihatmu ya Rasulullah. Namun aku khawatir ketika engkau nanti sudah berada di surga Allah dan bersama dengan surganya para nabi, kalaupun aku masuk surga dan aku tidak bersama denganmu dalam satu surga ya Rasulullah, maka sungguh aku tidak akan melihatmu lagi di akhirat. Ini jawaban Sauban. Dia masih khawatir tidak melihat Nabi seandainya tidak satu surga dengan Nabi. Mungkin kalau dimasukkan surga Allah nyaman dan kaji, saya kadang mang surga hana sapat dengan Nabi pi kaji. Beliau tidak. Dia mengatakan, aku khawatir kalaupun aku dimasukkan surga, tapi aku tidak satu surga denganmu ya Rasulullah, sehingga aku tidak lagi melihat dirimu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Nabi terdiam. Nabi tidak tahu mau bilang apa. Dia adalah orang yang berhak untuk dicintai karena Allah menyuruh manusia untuk mencintainya. Tapi dia tidak tahu jawab bagaimana, karena dia tidak berani memastikan bahwa orang itu akan tetap bersamanya sampai ke surga. Nabi berusaha membawa kita ke surga, tapi Nabi tidak bisa menjamin satu surga dengannya. Nabi diam. Tidak lama kemudian turunlah ayat surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala yang ternyata menjawab pertanyaan Sauban yang khawatir tidak satu surga bersama Nabi. Apa kata Allah? Wa may yuti'illah
war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang-orang yang taat pada Allah, taat pada Rasul, maka mereka dikumpulkan Allah bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, yaitu dari golongan para nabi, golongan para syuhada, golongan para salihin. Dan itulah sebaik-baik teman, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah jawab langsung pertanyaan Sauban. Jangan khawatir, kata Allah, mandum yang taat ke Allah, taat ke Nabi, akan dikumpulkan satu surga, yaitu surga Firdaus bersama Nabi SAW. Jadi kalau begitu, cinta Sauban terjawab, cinta Sauban yang ingin terus bersama Nabi terjawab. Taatlah, kata Allah, yang taat pada Allah, taat pada Rasul, dipastikan bersama Nabi sampai ke akhirat. Maka syarat pertama disebut cinta, yang membawa kita ke surga adalah taat. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, layakkah kita disebut mencintai Nabi ketika kita mengumandangkan kerinduan kita kepada Nabi? Kita puja-puji Nabi sebagai kekasih kita, idola hidup kita, tapi ketika azan berkumandang tidak sekalipun kita nampak di masjid Allah Subhanahu wa taala. Layakkah kita disebut mencintai Nabi di saat Nabi menyuruh untuk salat berjamaah, dan Nabi tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjidnya kecuali hari-hari menjelang sakitnya, tapi kita tidak pernah mendirikan salat jamaah, kita tidak menuju di tempat azan berbunyi, kita salat, tapi salat kita di rumah. Layakkah kita mencintai Nabi di saat Nabi menyuruh mewajibkan haji, lalu kita sudah terkumpul harta, Masya Allah, mobil sudah 2, rumah begitu besarnya, tapi haji belum daftar. Lalu setiap tahun kita mengatakan bahawa kita cinta pada Nabi. Yang haji mendang ada berbuat, yang wajib kita tinggalkan. Layakkah kita mencintai Nabi ketika seorang yang melakukan perdagangan telah mendapatkan nisabnya, lalu berulang-ulang tahun tidak pernah membayarkan zakatnya, lalu dia mengaku cintanya pada Nabi? Tidak ada cinta tanpa ketaatan. Allah yang telah menyebutkannya. Sauban mencintai Nabi, tapi dijawab yang taat kepada Allah dan Nabi, dialah yang mendapatkan cintanya sampai ke akhirat bersama Nabi SAW. Bagaimana cara dapatkan cinta? Ketika azan maghrib, kita masih di kedai kopi. Di waktu Isya datang, kita masih bermain game judi online. Bagaimana kita katakan cinta pada Nabi di saat kita terobos semua yang dilarang oleh Nabi SAW? Nabi melarang makan riba, itu kerja kita. Ada lembaga yang hari ini kadang-kadang menuliskan syariah di lembaganya, lembaga syariah, tapi di dalamnya meminjamkan uang kepada nasabahnya, lalu disuruh bayar melebihi daripada yang dipinjamkan. Lalu mereka mengadakan cinta-cinta pada Nabi SAW, yang ajaran Nabi diterobosnya, larangan Nabi dilawannya. Bagaimana seseorang bisa mengatakan cintanya pada Nabi di saat dia berhutang kepada orang lain, lalu melarikan diri dari hutangnya? Kalau tidak ditagih, dia tidak akan membayarnya. Padahal Nabi paling melarang orang-orang yang melarikan diri daripada hutangnya, sehingga Nabi mengatakan matlul ghani zulmun, menunda-nunda hutang pun zalim. Tapi itu menjadi pekerjaan kita hari-hari. Bagaimana kita bisa mengatakan cinta kita pada Nabi setiap kita bersama, lalu setiap kali orang berdiskusi, musyawarah, selalu ada isi mengupat pada orang lain. Kita bongkar aib sesama saudara kita Muslim. Bagaimana bisa kita mengatakan cinta kita pada Nabi di saat sombong kita melekat di hati? Yang kaya sombong dengan kekayaannya, yang punya banyak anak sombong dengan anak-anaknya, yang anaknya pintar diberikan Allah SWT, dia sombongkan anak-anaknya, dia tampilkan di Facebook, dia tampilkan di statusnya. Bahkan kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, seburuk-buruknya sombong ketika melekat pada orang alim yang membangga-banggakan ilmunya, yang selalu ingin dihormati, tidak pernah merendahkan diri. Seburuk-buruknya sombong ketika melekat pada orang yang berilmu. Seharusnya orang berilmu semakin banyak tahu, semakin tawadhu', bukan semakin tinggi hati. Inikah yang perlu kita pertanyakan setiap waktu. Sudahkah kita taat pada Allah dan Rasul?
Apakah kita akan bersama Nabi sedangkan Nabi telah mengatakan semua yang melawannya tetap tidak ada jaminan surga, kecuali pasti dia transit lebih dahulu dalam neraka Allah. Rasulullah mengatakan, wa iza amartukum anhu faf'alu, kalau aku menyuruh engkau sesuatu, lakukanlah. Wa iza nahaitukum anhu fantahu, kalau aku melarang sesuatu, berhentilah, kata Rasulullah. Ini taat yang pertama, ini bukti cinta yang pertama, yaitu taat kepada Allah, taat pada Nabi. Dan yang terakhir, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, bukti taat, bukti cinta pada Nabi itu adalah dengan melakukan qudwah, dan ittiba' pada Nabi. Allah sendiri yang mengatakannya. Kata Allah dalam surat Ali Imran 31, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau engkau benar-benar mencintai Allah, Muhammad, beritahu kepada umatmu, kalau engkau benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Nabi itu punya sunnah qauliyah, punya sunnah fi'liyah, punya sunnah taqririyah, dan punya sunnah hammiyah. Semua dari diri Nabi, qaulan atau fi'lan atau taqriran, seharusnya itu menjadi qudwah kita. Dan ini dibantu dengan ayat Allah surat Al-Ahzab ayat 21. Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Allah telah rekomendasi, Allah telah mematenkan pada diri nabimu ada uswah hasanah lakum. Allah tegaskan lakum, laqad kana lakum, untuk kalian, uswah hasanah pada diri nabimu. Allah memakai kalimat fi lil ighraq. Allah ingin katakan dari ujung rambut Nabi sampai ke ujung kakinya, semuanya uswah, semuanya suri tauladan untukmu. Ikutilah, kata Allah, itu untukmu. Sengaja Nabi tidak dibangkitkan dari golongan malaikat agar orang tidak bisa berhujjah dengan mengatakan, nyankan malaikat pandai mungkin tak ikut. Karena ada orang yang ketika kita katakan, pakan hana ikut Nabi, kenapa engkau begini dan begitu, apa katanya? Nyankan Nabi, beda dengan katanya. Nabi itu dari kalangan manusia, innama huwa basyarum mislukum, dia manusia biasa seperti kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan golongan malaikat, maka tidak ada alasan kita tidak bisa mengikuti gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang disebut cinta adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya bagaimana cara sahabat mengikuti Nabi. Mereka tidak peduli, hari-hari mereka ikuti hanya untuk mencontohi Nabi dalam yang wajib, dalam yang sunnah. Ketika haram dikabarkan, mereka sangat takut kepada Allah. Ketika diharamkan khamar, Abu Talha punya kedai khamar. Abu Talha punya kedai khamar. Ketika turun ayat yang ketiga mengharamkan khamar, innamal khamru wal maisir, dan seterusnya, mereka sedang meminum khamar dengan beberapa sahabat yang lain. Sebelum itu belum diharamkan. Begitu ada sahabat yang kemudian menuju ke pasar dengan mengatakan telah turun ayat khamar telah diharamkan. Apa yang mereka lakukan? Satu Madinah mengeluarkan khamar dari rumahnya masing-masing. Dia keluarkan khamar dari botolnya masing-masing, ditumpahkan ke jalan raya. Tidak pernah ada rasa untuk rugi. Tidak pun mereka mengatakan medih apa pula bacut napeng bacut, tidak ada. Detik itu juga mereka buang semua khamar ketika turun haramnya khamar. Sahabat melakukan apapun. Kalau Nabi makan begini, mereka makan begitu. Kalau Nabi melakukan ini, mereka melakukan itu. Bahkan anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, sampai dijuluki sebagai peniru Nabi SAW. Saking cintanya pada Nabi, dia tiru semua gerakan Nabi. Dalam riwayat disebutkan pada suatu hari Abdullah bin Umar pergi menuju ke haji bersama rombongan yang banyak. Lalu kemudian dia berhenti di tengah padang pasir dalam perjalanannya. Lalu dia mengatakan kepada rombongan, tunggu di sini sebentar.
tunggulah di sini sebentar. Lalu dia pergi menuju ke tengah padang pasir sendiri. Semua rombongan melihatnya dan mereka bingung Ibnu Umar mau melakukan apa. Lalu kemudian ternyata Ibnu Umar kencing di tengah padang pasir. Kencing di tengah padang pasir. Sudah jauh dari pandangan mata dia kencing. Setelah itu dia kembali ke rombongannya dan dia mengatakan, Ibnu Abbas yang menjadi pengikut rombongan kemudian mengatakan, wahai Ibnu Umar, engkau menyuruh kami berhenti di sini hanya untuk melihatmu kencing saja. Kata Ibnu Umar, kalian belum tahu, ketika aku pergi bersama Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, disitulah tempat kencingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sampai tempat kencing Nabi pun dia kencing di tempat itu. Kalau ada satu pohon yang Nabi berdiam ketika safar, Nabi istirahat di situ, Ibnu Umar pun tidak mau istirahat di pohon yang lain. Selalu di pohon itu dia berhenti untuk istirahat, hanya karena cintanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita hari ini mendakwakan diri kita telah cinta pada Nabi. Nabi katakan jangan makan dengan tangan kiri. Kita hari ini makan minum pun ada dengan tangan kiri. Bahkan ketika pengajian, ketika aqua gelas dibagi oleh petugas masjid, lalu kita mengambilnya dengan tangan kiri, kita minum dengan tangan kiri, lalu kita mengatakan kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dakwakan kita cinta pada Nabi, padahal waktu tidur kita tidak pernah berwuduk seperti anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bahwa kita cinta pada Nabi, padahal ketika pergi tidak pernah terucap ketika pintu tertutup, lalu tidak pernah terucap bismillahi tawakkaltu ala Allah seperti yang Nabi suruh. Kita masuk ke WC dengan kaki kanan, padahal Nabi suruh dengan kaki kiri. Ketika keluar dari WC, Nabi ucapkan ghufranak. Kita tidak pernah ucapkan itu. Mana qudwah kita? Mana uswah kita? Jamaah melakukan Allah, maka surga terbuka. Siapa yang mencintai Nabi, syaratnya taat dan jadikan Nabi uswah, ikuti hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari yang haram, dari yang wajib, lalu lakukan yang sunnah, tinggalkan yang haram seperti yang Nabi lakukan. Jemaah melakukan Allah, ada satu kisah bukti cinta sahabat pada Nabi sebagai penutup khutbah ini. Hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ketika sudah selesai perang Uhud, korban berjatuhan, jenazah dibawa ke Madinah. Walaupun berikutnya kemudian Nabi suruh bawa kembali untuk ditanam di Uhud. Sahabat pulang satu demi satu. Madinah heboh mendengarkan kabar bahwa peperangan telah terjadi kekalahan. Terdengar isu bahwa Nabi terbunuh. Dari mulut ke mulut terdengar isu Nabi terbunuh. Ada seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya dalam hadis itu. Dia dikabarkan oleh orang-orang yang pulang bahwa ayahnya telah syahid, anaknya syahid, suaminya syahid, saudara laki-lakinya syahid. 4 orang meninggal dari seorang ibu. Dia dengarkan kabar itu satu persatu. Istri ayahmu, anakmu, saudara laki-lakimu, suamimu, semua meninggal di perang Uhud. Dia diam saja. Yang dia tanyakan, bagaimana keadaan Rasul? Sampai sahabat mengatakan Rasul selamat. Lalu dia minta izinkan aku berjumpa dengan Nabi. Setelah berjumpa dengan Nabi, dia pegang ujung baju Nabi. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak peduli dengan keluargaku yang meninggal. Aku hanya khawatir kalau engkau yang meninggal. Kullu musibatin ba'da jalal illa anta ya Rasulullah. Itu kalimatnya. Seluruh musibah yang datang kepada aku tidak ada maknanya ya Rasulullah, yang jangan engkau hilang dari diri kami. Begitu cinta seorang sahabat perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis-habisan. Hari ini mereka telah tiada. Mereka telah berjuang. Maka kalau mau masuk surga, hidup bersama Nabi, maka taatlah, ikutilah gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.